Bunda, bagaimana cara menyeimbangkan harapan tentang kemakmuran? Saya berserah, tapi pasangannya khawatir. Bunda, kalau utang yang tidak dibayar, tapi saya ikhlaskan saja, apa mempengaruhi kemakmuran? Bisakah karma buruk itu nanti keturunannya, misalnya anaknya yang membayar? Bagaimana caranya memutus karma kelompok di keluarga itu, Bunda? Wah, pertanyaannya bagus nih. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung di live TikTok like sharing bersama Bunda Arsanisih. Ada juga yang sudah nungguin ya, nggak sabar nih nunggu jam 8 karena kita tentunya sudah menyiapkan diri, begitu juga saya hari ini menyiapkan diri untuk Bapak Ibu ya. Di sela-sela kesibukan saya yang cukup padat. Tapi demi Bapak Ibu, saya senang sekali bisa jumpa di TikTok. Bagi yang mungkin baru pertama kali tahu ya, live sharing ini apaan sih Bunda? Jadi ini adalah bentuk pelayanan saya kepada banyak orang. Ya, ada support juga dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih untuk mengedukasi banyak orang di luar sana untuk berhubungan dengan proses pertumbuhan spiritual yang lebih baik, terutama juga mengacu pada kesehatan mental. Ya, karena saat ini akhir-akhir ini banyak orang yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi banyak juga yang tidak mengakui kalau dirinya tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena di Indonesia ini kita sering sekali dituntut harus terlihat baik. Dan tidak ada yang berani mengatakan, oh saya sedang tidak baik-baik saja. Karena tuntutan di masyarakat, semua orang harus terlihat baik. Nah itu juga menjadi salah satu membuat banyak orang jadi nggak enakan. Nggak berani bilang tidak berani menyampaikan opininya dan bersikap cari aman, asal Bapak senang cari aman ya, dan tidak berani dikoreksi dan banyak hal yang kita lihat kalau kita perbandingkan ya, kalau kita sering mungkin punya teman dari luar Indonesia. Kok berani ya mereka seperti itu, padahal kalau menurut tradisi kita di Indonesia itu tabu. Nah, bagaimana menyikapi proses ini dan bagaimana kita bisa menganggap bahwa proses hidup kita ini perlu keterbukaan. Karena selama ini banyak sekali hal-hal yang kita tutup-tutupi. Kenapa? Nggak enakan. Nah loh, kan nggak enakan tapi bikin kita kena mental, kan susah hidup kita. Oke, sudah banyak yang bergabungkah malam hari ini Bu Eni Mariam? Selamat malam Bunda. Malam. Nah kali ini banyak sekali pemirsa live TikTok yang sudah hadir, sudah sekitar 250 Bun. Dan sudah terima kasih love-nya. Sudah tap love ya, yang baru-baru follow ya. Dan ini sudah beberapa yang menyapa Bunda. Ada dari Mulyani, selamat malam Bunda. Ya, selamat malam. Kemudian ada dari Sukma, selamat malam Bunda. Ganti lagi moknya. Hari ini saya mau bercerita sama mok saya. Kalau kemarin karena tema kita ini kan mau menyambut tahun baru Imlek ya. Kemarin saya pakai baju merah dengan gambar kuda ya, karena show-nya kuda api katanya, dan saya ditemani oleh permaisuri ya kan. Karena muknya cewek, tapi kali ini saya ditemani oleh kaisar, dan biasanya kaisar bajunya kuning keemasan. Kali ini saya pakai baju kuning, dan coba lihat dong, ganteng banget ya pangeran saya ini. Yang lucu adalah tutup ya, pakai kumis ya. Ini juga gambarnya jadi lucu banget. Setiap orang yang datang ke rumah saya selalu melihat koleksi cangkir, gelas ya, karena saya senang
mungkin kebawa ya di past life seneng dengan jamuan minum teh. Jadi, kalau lihat gelas cangkir itu menarik sekali. Iya, saya melirik ada yang ngasih saya gift, terima kasih ya. Saya agak gaptek dengan TikTok, baru tadi saya belajar kayak apa sih saya gitu, karena kemarin saya agak terkejut dengar suara kerucuk kerucuk kerucuk, apaan itu, nggak taunya yang keluar adalah ikan paus. Lucu juga kalau dipikir-pikir, pengalaman pertama, nggak apa-apa. Jadi terima kasih buat semuanya. Nah, tujuan kita sharing juga untuk berbagi. Nah, beneran kan? Nah, kan Ada lagi Bu, saya memberikan ada paus yang benar-benar muncul. Terima kasih. Gift-nya seru juga bagi saya seumuran begini dengan TikTok, ternyata menarik ya. Tapi dibalik menariknya cara kita live sharing di TikTok, mari kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Mungkin Bapak Ibu mau sharing, atau kalau tidak saya mau wah, ada gift lagi. Terima kasih banyak. Ya, kalau saya dikasih gift banyak-banyak, saya mikir gimana saya mau berbagi pada Bapak Ibu. Ya, karena tentunya hukum di alam ini ada barter yang tepat. Orang bilang ada mahar ya, proses pertukaran energi. Dari sisi yang kita pahami, apabila kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus melakukan barter yang tepat. Nah, kalau belum apa-apa, Bapak Ibu sudah memberi saya barter yang banyak. Nah, saya bingung nih, apa yang harus bisa saya lakukan untuk Bapak Ibu agar kita semua akan mendapat manfaat dari proses hari ini. Ya, tidak sekedar happy dengan gift, tapi mari kita dapatkan manfaatnya dari proses TikTok kita malam hari ini. Gimana Bu Eni, apakah sudah ada pertanyaan atau saya mau Baik, bahas Bun. buku? Ini sudah ada pertanyaan Oke. Bun, Ya. berhubungan dengan kemakmuran nih Bun, relate dengan apa yang Bunda Ya, ya. omongin tadi. Ini pertanyaannya juga seputar kemakmuran. Jadi Bunda, bagaimana cara menyeimbangkan harapan tentang kemakmuran? Saya berserah, tapi pasangannya khawatir. Nah, ya, Mungkin ini biar dah. selaras ya Bun, ya, Iya, jadi harapannya. harapan gini, yang saya pahami ya, jadi tolong bantu juga yang sudah paham dengan soul matter ya. Di alam ini ada karma. Karma itu adalah perbuatan kita, baik maupun buruk. Ya, orang katakan tabur tuai, menanam baik, menuai baik, menanam buruk, menuai buruk. Ya, sehingga banyak orang mengatakan, ayo bentuklah, tanamlah banyak karma baik, ya, amal perbuatan baik. Ya, perbuatan baik, amal perbuat ibadah yang baik. Nah, rasanya itu sama saja ya, bagaimana kita menyikapi proses kehidupan kita dengan tanaman hal baik. Tapi di balik itu semua ternyata ada dua hal ya. Pertama, karma yang terbentuk personal, yaitu diri sendiri, bawaan kita lahir, kita membawa takdir atau karma, yaitu bagian dari proses tabur tuai di past life. Itu terekam semua, tercatat semua secara energi dibawa dalam proses kelahiran kita. Jadi banyak orang mengatakan, oh kamu lahir sudah membawa takdirmu, sudah bawa dosa asal, sudah bawa karma, ya itu barangnya sama. Jadi kenapa setiap orang akan mempunyai karma atau tabungan dari past life yang berbeda-beda tentunya. Dan itu yang menentukan kualitas hidup kita saat ini. Nah, beberapa orang apabila mereka di past life banyak melakukan hal kebaikan, maka dalam kehidupan ini dia akan menuai kebaikan. Banyak kebaikan, walau kadang kita
takjub ya, kenapa ya saya selalu di apa yang saya butuhkan dipenuhi, padahal saya belum melakukan banyak hal yang baik. Ya karena dia menuai dari apa yang dia tanam dahulu. Ya, jadi begitu kita paham hal itu, bukan berarti kita lahir itu polosan, tidak. Kita sudah membawa itu semua. Dan yang menentukan adalah diri kita. Apakah kita akan terus menanam kebaikan atau kita lupa menjadi serakah, sombong, ya, dengan banyak hal yang maka membuat kemakmuran kita terjun bebas. Ya, salah satunya pelit ya, nggak mau berbagi itu membuat kemakmuran kita terjun bebas. Belum lagi mengambil hak orang lain, maka kemakmuran kita pun akan turun. Nah, ada upaya, yaitu mari kita pahami dari kemakmuran kita dan teruslah menanam kebaikan, kemakmuran. Menanam kemakmuran itu tidak pelit, ya. Karena kalau pelit, dia akan nggak mau berbagi. Hukumnya kan menahan, tidak mau berbagi. Otomatis kemakmuran tidak datang. Oke, paham ya. Tapi kalau orang itu berbagi, hukumnya kemakmuran itu harus mengalir. Dia harus berbagi. Barulah kemakmuran akan datang. Ada hal di mana orang lupa bahwa kemakmuran itu juga harus ditanam. Nah, yang menghambat kemakmuran tadi, dia menanam pelit, tidak mau berbagi. Kedua, pikirannya selalu negatif terhadap kemakmuran. Salah satunya tadi, cemas, takut, pikirannya nggak punya duit, susah cari duit. Ya, itu diciptakan oleh orang tersebut. Sehingga hukumnya tabur tuai, karena dia mikirnya nggak punya duit. Alam ini akan memetakan kondisi supaya dia tidak punya duit. Nah kan susah ya, karena kita menciptakan. Nah, kenapa ada orang yang masih mikir nggak punya duit, tapi kok dia dapat duit? Kenapa? Itu tabungan masa lalunya di past life. Nah, sedangkan saat ini, dia menghambat proses kemakmurannya dengan kecemasan nggak punya duit, takut ngeluarin duit, pelit, ya menganggap bahwa kita harus sangat berhemat dan sebagainya. Itu malah menghambat kemakmuran kita. Oke ya, ini kemakmuran personal. Nah, ketika melakukan suatu perkawinan, ada orang yang bawa hoki bagus, menikah dengan orang yang pikirannya dengan kemakmurannya negatif, nggak punya duit, susah semua. Otomatis akan terjadi akumulasi daripada karma kemakmuran itu. Ya, kalau hokinya yang satu suaminya atau istrinya bagus, dia akan ikut. Yang pikirannya negatif ini akan ikut. Tapi sampai kapan? Kalau yang satu pikirnya makmur, yang satu gondeli nggak punya duit. Nah, ini pun akan berimbas pada kemakmuran yang tidak stabil. Ya, karena terus digondeli, jatuh lagi. Walaupun sekuat apa menanam, tapi ada yang menghambat. Nah, ini tidak selaras. Hubungan suami istri yang tidak selaras itu bukan hanya selaras tingkat kekayaannya, tidak. Orang kaya pun masih akan terus bisa berpikir, wah susah nanti pekerjaan, susah jualan. Kenapa? Karena dia dapat kekayaan itu bukan dari dirinya, mungkin dari keluarganya atau dari karma kemakmuran sebelumnya. Nah, ketika dia terus berpikir tidak baik, otomatis energi kemakmurannya juga akan turun. Nah, inilah pentingnya selaras antara karma kelompok yang terbentuk antara suami, istri, anak. Itu harus energinya selaras. Artinya apa? Kalau kita ingin mengkrea suatu kemakmuran, yalah boleh dong punya harapan. Wah, harapan saya nanti di tahun kuda emas akan kemakmuran akan terus naik gitu ya.
Tapi pikirannya saya nggak punya duit, susah, perekonomian lagi susah, lagi ini. Otomatis energinya akan drop. Apalagi kalau pasangan kita tidak mendukung. Nah, ini berat juga. Ya, jadi sama-sama drop nantinya. Tapi ada satu solusi kalau tadi saya lihat ya. Kalau memang power, salah satu dari pasangan ini, satu karma kelompok dengan keluarga ini, ada satu yang punya power gede, ya, powernya gede dan kuat untuk meradiasikan kemakmuran, maka pasangan kita yang tidak selaras ini bisa mengikuti, ya, bisa mengikuti karma kelompoknya jadi baik. Tapi kalau powernya sama-sama lowbat, ya, ini sudah berusaha, yang ini menghambat, ya itulah masalah akan muncul. Oleh karena itu kenapa saya mengajak banyak orang, ayo upgrade powernya, proses kebersihan hati. Untuk apa? Memperkuat power energi Tuhan di dalam diri, sehingga apa yang dipikirkan, diradiasikan itu cepat mewujud dalam hidup. Ya, bahkan dikatakan mereka-mereka yang berlaku spiritual menuju jalan kebenaran Tuhan, kemakmuran ini akan mengikutinya. Ya, saya baca di kitab, barang siapa berserah kepadaku, aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Ingat ya, kebutuhan, bukan keinginan. Artinya apa? Ketika kita berserah, ya, menuju jalan spiritual, berserah kepada Tuhan, selalu dengan proses kedamaian, ikhlas, berserah, nggak perlu khawatir, kemakmuran akan datang. Kenapa? Karena dia mempunyai power yang kuat dengan energi Tuhan di dalam dirinya. Ya, begitu energi Tuhan masuk lebih banyak, dia punya power yang besar, kemudian dia meradiasikan. Ya, kalau kita di Soul kan bermeditasi, kemakmuran, keempat aspek, kesehatan, hubungan, kemakmuran, spiritual pada banyak orang. Otomatis radiasi ini akan menarik kesejenisan datang. Semakin berserah kita kepada Tuhan, semakin kuat energi Tuhan masuk, semakin kita berpikir untuk berbagi, ya, kemakmuran, semakin banyak kemakmuran datang. Ya, tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan. Nah, inilah yang kemudian banyak orang menjadi iri. Oh iya, pantas dia sudah kaya tambah kaya. Coba kita yang miskin tambah miskin. Ya, sebenarnya bukan masalah seperti itu. Bagaimana dengan pola pikirnya? Ya, energi kita yang menentukan. Ya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ya, jadi pahami kalau itu ada karma personal, perkuat kemakmuran kita. Ya, rajinlah berbagi. Hukumnya kan memberi, kita menerima. Kalau pelit kan nggak mau berbagi, ya. Bagaimana kita bisa menerima kemakmuran? Ya, jadi ya berbagilah lebih banyak dan tidak terikat. Saya memberi pada orang, wah nanti dia mau kasih saya enggak, nanti gimana, hutang budi dan sebagainya, tidak ada urusan. Kalau mau berbagi, berbagi aja. Semakin tulus, semakin ikhlas kita berbagi, semakin banyak yang akan datang. Ya, saya sudah membuktikan hal tersebut dan saya sudah bagikan kepada banyak orang. Dan akhirnya kemakmuran mereka pun bertumbuh. Mereka tidak kekurangan. Ya, walaupun mereka tidak menjadi orang kaya loh, saya tidak mengajak itu, tetapi kemakmuran datang, kehidupannya terpenuhi seperti janji Tuhan. Barang siapa berserah kepadaku, aku akan memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Ya, jadi jangan khawatir kalau pasangan kita belum bisa selaras dengan diri kita, kita yang harus perkuat, menanam lebih banyak. Toh kita akan tergabung dalam karma kelompok. Ya, buatlah karma kelompok yang baik untuk keluargamu. Dengan power yang kita miliki, tanamlah lebih banyak.
dan terus pikirkan, suatu saat pasangan saya akan paham dan dia akan tidak perlu cemas dengan kemakmuran. Atau kita mengedukasi mereka, mengajari, ya hidup itu tidak perlu khawatir. Mari kita berserah walaupun tetap berupaya. Ingat, yang menentukan adalah radiasi pikiran kita. Ya, itulah yang akan memetakan hidup kita. Kalau kita mikirnya cemas-cemas, terus cemas, nggak punya duit, itu yang akan mewujud. Tolong diajari pasangannya. Sehingga dia menyadari, oh ya, saya harus afirmasi positif. Uang akan datang, tapi kita tetap berupaya. Dan tetap ada usaha, ya. Itu akan membuahkan hasil. Usaha kita tidak akan pernah mengkhianati hasil yang kita dapatkan, ya. Jadi tetap berusaha, jaga pikiran tetap positif, radiasikan, dan kita akan menuai dalam hidup kita. Ya, rasanya udah cukup lengkap ya. Ada karma personal, ada karma kelompok. Kalau dipadukan, ya kalau sama-sama lemah ya geret-geret, mana yang lebih kuat. Yang lemah, berpikiran katakan miskin, pelit, atau yang makmur, ya mana yang lebih kuat. Tapi kalau powernya kita besar, libatkan kekuatan Tuhan, ciptakan hal yang positif untuk hidup kita, niscaya karma kelompok kita pun akan meningkat untuk kemakmuran. Ya, itu terima kasih. Saya sambil melirik ke kanan saya, banyak juga gift-nya lagi. Terima kasih sudah follow, sudah join, sudah belajar. Ya, saya tidak bermaksud menggurui, tetapi kadangkala kita perlu pengingatan. Ya, saya hanya mengingatkan, oh ada yang seperti itu ya, karena secara energi semua di alam ini pun bekerja berdasarkan hukum yang diciptakan Tuhan. Nah, banyak orang yang tidak paham, tidak selaras dengan hukum Tuhan. Mereka membuat hukum atas dirinya sendiri. Di dunia ini kan banyak sekali hukum yang diciptakan oleh manusia. Tapi mereka lupa belajar bagaimana bekerjanya hukum alam atau sunatullah ini. Nah, inilah yang kami bagikan di Soul, ya, untuk bagaimana kita bisa mempelajari bekerjanya hukum energi yang diciptakan Tuhan dan dampaknya bagi hidup kita. Ketika kita menata pikiran kita dengan baik, ketika kita berserah dengan baik, tapi ingat ya, berserah bukan hanya di mulut aja. Berserah itu urusannya dengan batin. Berserah itu hubungannya dengan energi, karena itu terradiasi. Ya, jadi berserah itu ada ukurannya, bukan hanya omong doang. Nah, bagi yang ingin belajar berserah, bisa join workshop Soul Matter bersama saya. Oke, Bu Eni, silahkan kalau mau ada pertanyaan lagi. Iya Bunda, bagaimana Bunda, sudah aman? Apa mau minum dulu Bud? Sudah Terima banyak kasih. khawatir. Tidak, jangan khawatir. Dan memberikan semangat tentunya tidak, buat Bunda. biasa saja. Itu rasanya sudah biasa di dunia persilatan. Tentu saja. Ya, sedikit terkontaminasi biasa ya. Kita sudah paham, jadi ya ini sudah risiko jabatan ya. Jangan khawatir. Afirmasikan semua akan baik-baik saja, lancar saja. Itu bukan kali pertama, dan selama saya terus berbagi, saya yakin Tuhan akan menjaga saya. Ya, itu yang harus kita perkuat dalam diri. Boleh ada yang sedikit nyenggol-nyenggol dikit, nggak apa-apa. Ya, tandanya cinta, dia pengen tahu, kepo. Jadi ya begitulah prosesnya. Oke? Wah Bun, ini sebelum kita ke komen tanggapan, yang join sudah 542 Bun. Wow, terima Luar kasih biasa. ya. Mungkin karena hari libur ya, hari Weekend, ya. Hari Minggu kita punya waktu
waktu yang lebih panjang. Ya, saya cuma meniatkan saja untuk komitmen kami dari Soul dan juga Yayasan Cahaya Cinta Kasih untuk berbagi. Ya, inilah yang bisa kita lakukan dan jangkauannya cukup luas. Kalau dulu saya mungkin melakukan meditasi di kota-kota besar, oke lah, banyak orang yang hadir. Tapi jangkauannya juga enggak seluas kalau kita melakukan lewat TikTok ini ya. Jadi saya bersyukur dengan adanya live TikTok. Ini sebenarnya udah lama disuruh ya oleh Tuhan, tapi saya gaptek. Saya masih mikirnya ala jadul gitu. Nah, gimana caranya? Saya harus belajar dulu. Tapi ternyata tidak bisa ditawar lagi. Tahun ini harus live TikTok, yang saya akhirnya memutuskan, ya Tuhan, saya mau. Ya, walaupun saya juga tidak tahu bagaimana prosesnya, yang penting saya iakan dulu. Mudah-mudahan dari sini kita bisa bertumbuh bersama Bapak Ibu. Sangat indah untuk saling mengingatkan satu sama lain. Oke, Iya, Bu Bun. Eni. Ini saya bacakan dulu komen tanggapan dari jawaban Bunda tadi. Ini ada dari Sandi, mungkin maksudnya kejarlah akhirat, maka dunia mengikutimu. Maksudnya itu ya, Bunda. Oh ya, terima Sepertinya kasih kita masuknya. berkesadaran. Ya, terima kasih masukannya ya. Jadi mungkin saya tidak sampai ke sana ya. Akhirat itu bukan berarti mengejar kematian ya, akhir dari proses itu, tapi bagaimana kita bisa sejalan dengan kekuatan Tuhan ya. Itu kalau kita mengejar di sisi itu, maka yang berbentuk material, keduniawian semua akan terpenuhi kok ya. Cobalah untuk satu langkah menuju Tuhan, maka 1000 langkah Tuhan akan memeluk diri kita ya. Oke, Bun. Oke. Ini ada lagi dari Kadek Murni, masih komen tanggapan dari jawaban Bunda. Ya. Terima kasih Bunda pembelajarannya. Berlatih berserah dengan kehidupan yang lebih baik. Ya, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan Bun dari Kasafa Obong. Masih relate dengan kemakmuran ya, Bun? Bunda, kalau utang yang tidak dibayar, tapi saya ikhlaskan saja, apa mempengaruhi kemakmuran? Wah, pertanyaannya bagus nih. Banyak sekali orang itu berhutang ya. Bahkan hutangnya sampai dibawa mati. Tapi ingat ya, pada saat kematian, maksudnya upacara kematian, selalu didengungkan. Kami atas nama keluarga yang meninggal mohonkan maaf kepada Bapak Ibu yang mungkin keluarga saya berhutang, tolong hubungi kami ya, supaya kenapa? Supaya hutang itu tidak bawa mati kan gitu ya. Tapi ternyata pada kenyataannya orangnya masih hidup, tapi hutangnya dibiarin terus. Saya nggak mau dia membayar hutangnya. Kenapa pada saat kematian harus ada hal demikian? Karena kalau dia tidak menyelesaikan hutang di kehidupan saat ini, maka itu akan menjadi hutang di masa yang akan datang. Ya kan? Kan kasihan kalau mereka berhutang terus kemudian tidak terselesaikan. Ya, akhirnya di kelahiran berikutnya ditagih hutangnya dengan hal-hal yang tidak baik ya, istilahnya kejadian-kejadian dengan hal buruk ya, karena berhutang kan pasti hal buruk yang terjadi. Nah, di proses ini kalau orang yang berhutang itu tidak sadar dan dia merasa oh cuek aja, yang penting kan aku sudah dapat duitnya gitu ya, terus dia memang sengaja menipu lagi, berhutang lagi, gali lubang tutup lubang, bukan tidak menutup lubang ya, lagi mencari hutangan, terus lari atau apa, ya itu karmanya dia lah ya. Nggak usah kita pikirin ruwet-ruwet, sudah jelas apa yang ditanam dia akan menuai hal itu. Jadi mungkin di kehidupan saat ini juga atau di kemudiannya kehidupan yang akan datang, itu sudah pasti, hukumnya pasti. Nah, bagaimana dengan kita di mana kita dihutangin orang,
terus orangnya nggak bayar-bayar, kan? Jengkel nggak? Jengkel juga, apalagi duit banyak Bunda, saya sudah ngumpulin, wah tiba-tiba dengan janji nanti mau dikembalikan enggak. Terus apa yang harus saya lakukan? Saya nggak mau gantung seperti ini. Mudah. Apa yang kita lakukan? Berkati hutang tersebut. Berkati, maksudnya apa? Ya, saya memberikan dana yang hutang ini yang di apa ya istilahnya, saya diutangin orang, misalnya orang itu berutang 1M 1M aja ya, 1M sama saya, terus dia itu terus saja gak bayar-bayar hutangnya, terus saya kan kepikiran terus, nah bagaimana supaya saya berdamai dengan hutang itu? Ya saya anggap saya berdonasi kepada dia sebanyak 1M. Berkati donasi itu Tuhan, saya memberikan dana sebesar hutangnya itu kepada A. Ya. Berdonasi. Berdonasi berarti tidak boleh ada keterikatan. Ya anggap aja ya sudahlah, daripada nanti saya riwah lagi, tapi biar dia hutang itu bermanfaat, berkati donasi itu. Tuhan saya niatkan untuk berdonasi pada si A. Biarlah donasi yang saya berikan, hukumnya akan seperti itu, donasi yang kita donasikan akan kembali berlipat ganda. Kan hukumnya dengan memberi kita akan menerima. Habis itu lupakan. Jangan diungkit-ungkit lagi ya, saya sudah meniatkan untuk berbagi, berdonasi, udah. Yang penting saya berkati untuk memutuskan supaya itu kembali pada diri kita. Dalam bentuk apa? Nggak usah dipikirin. Alam ini sudah pas kali memetakan. Ya, saya sudah berkali-kali ketemu dengan orang yang seperti itu. Dan saya anggap itu sebagai donasi. Dan apa yang terjadi? Saya tidak kekurangan apapun. Bahkan banyak yang datang melebihi dari apa yang saya butuhkan. Ya, itu sudah hukum dan kita pun sudah memahami. Jadi berkatilah dengan baik, tidak supaya kita tidak punya keterkaitan karma lagi. Ikhlaskan saja Bapak Ibu. Dan ya seandainya, nah sekarang Bunda, saya sudah ada beberapa orang kemudian berkata pada saya sudah memberkati donasi itu, saya anggap donasi. Enggak taunya Bunda, setelah 10 tahun dia datang untuk mengembalikan uang saya. Terus gimana, saya terima apa enggak? Ya kalau saya bilang, kalau dia memang ikhlas memberi kepada kita, ya diterima lagi. Ya, dan ucapkan terima kasih, saya menerima ini. Biarlah ini juga saya bisa gunakan untuk kebaikan. Ya, ternyata itu pun pernah terjadi demikian. Ya, siapa tahu lakukanlah. Ya, menurut saya tidak hanya jika kita berutang, pada saat kita pun mau berdonasi, berkati itu. Ya istilahnya supaya uang yang kita berikan pada orang lain memberikan manfaat buat mereka dan kita tidak terikat dengan proses pemberian yang kita berikan dengan tulus ikhlas. Karena kita paham hukumnya, dengan memberi maka kita akan menerima. Asal tidak ada niat-niat yang lain ya. Karena niatan yang buruk artinya juga buruk donasinya. Misalkan kita punya uang banyak, terus kita mau bagi-bagiin. Wah kelihatannya baik banget. Nggak taunya uang hasil yang tidak halal. Buruk juga. Ya bukan berarti itu baik. Karena sumbernya tidak baik. Ya jadi itu yang perlu dipahami dan cobalah berbagi dengan tulus ikhlas. Ya. Bagaimana Mbak Eni, masihkah ada yang
Mau Wah. bertanya atau mau nambahin sharing saya? Boleh kok, silahkan. Wah, Wah, terdengar lagi Bun. terdengar lagi suara. Suara paus. Ternyata seru ya. Wah, terima kasih. Enggak cuma paus, Wak. Yang ini apa ya? Waduh. Terima kasih, punya mainan baru saya. Iya Bun. Terima kasih. Banyak yang memberikan komen tanggapan, ucapan terima kasih atas jawaban Bunda yang jelek. Iya. Nah, kemudian kita akan ke pertanyaan selanjutnya Bun. Ini dari tisu basah. Wow, tisu. Ini mau bertanya Bun, terkait Iya, dengan terima karma. kasih, Hah? Terkait dengan karma. Ya, Bisakah karma buruk itu nanti keturunannya, misalnya anaknya yang membayar? tidak bisa. Ya, ini banyak yang orang belum paham dengan hukum karma atau tabur tuai. Sama barangnya, namanya aja yang berbeda. Ya, jadi apakah karma buruk yang dilakukan oleh kakeknya akan diterima oleh anaknya atau cucunya? Tidak bisa. Ya. Jadi karma itu berlaku sangat tepat, orang yang tepat, penderitaan yang tepat, ya, tuaian yang tepat. Jadi kalau kakeknya berbuat buruk, maka ya kakeknya yang akan menuai buruk, bukan cucunya. Ya, jadi masing-masing karmanya sendiri-sendiri. Setiap orang mempunyai karma masing-masing. Tapi banyak orang mengatakan, wah ini perbuatan kakeknya begitu, pantas cucunya begitu. Dia dapat hidup yang susah. Sebenarnya tidak seperti itu. Karmanya sendiri, karma kakeknya sendiri, karma anaknya sendiri, karma cucunya sendiri. Nah, kok bisa mereka akhirnya kan masalahnya dari kakeknya akhirnya ke anaknya terus ke cucunya, Bunda. Iya. Tapi tidak berarti karma kakeknya diterima oleh cucunya. Lah terus gimana maksudnya? Maksudnya gini, mari kita pahami. Ketika seseorang terlahir, ya lahir dari katakanlah orang tua kita lahir dari kakek, ya lahir di sana berarti punya hutang karma antara orang tua kita dengan kakek kita. Hutang yang harus dibayar sebagai satu karma kelompok. Ya, misalkan dulu kakek ini berbuat buruk, kemudian orang tua kita punya hutang yang harus diterima oleh kakek ini, maka dia lahir di sana. Untuk apa? Menyelesaikan hutang. Kesejenisannya ada. Ya. Sudah itu lahirnya cucunya ini punya karma juga dengan orang tuanya, kan jelas, sehingga dia lahir sebagai anak dari anaknya kakek ini, ya, jadi cucu. Apakah berarti cucu ini punya karma sama kakeknya? Iya, karena itulah mereka dijadikan sebagai satu karma kelompok atau satu trah. Karena apa? Saling mempunyai karma. Nah, ketika kakek ini mendapatkan karma yang buruk dari perbuatannya dia sendiri, nggak taunya dampaknya anaknya juga merasakan dampak buruk. Cucunya dapat juga. Karena apa? Karena mereka sama-sama punya hutang yang sama. Sehingga mereka hukumnya apa? Sejenis menarik sejenis. Nah, misalnya kakeknya ini penjudi, ya kan, kakeknya penjudi, kecenderungannya anaknya juga akan punya kesejenisan dengan itu. Habis itu cucunya akan punya kesejenisan dengan itu. Nah, kakeknya kena grebek atau gimana, anaknya menderita, cucunya ikut
menderita juga. Karena dia harus menerima karma buruk dalam karma kelompok. Seperti itu sebenarnya yang terjadi. Tapi masyarakat umum tidak paham. Mereka hanya menunjuk bahwa karma dalam satu keluarga ini adalah karma itu bisa diwariskan, nah gitu ceritanya. Tapi sebenarnya itu tidak demikian. Ya, terus gimana kita bisa tahu apakah apakah karma cucu ini memang berkaitan sama karma kakek? Bisa kita tahu. Bahkan kita tahu apa sih hubungan cucu ini sama kakeknya, kenapa dia lahir di keluarga itu. Kita bisa ukur dengan soul matter. Ya, bisa SM gitu, di SM. Oh, pantes dah cucunya itu lahir dulu dia adalah ya seperti itu. Sehingga dia harus menerima ketika kakeknya jatuh, ya kemakmurannya terpuruk karena hal buruk, cucu ini ikut juga jatuh di sana. Karena mereka harus sama-sama menerima buah karma yang buruk. Dengan soul matter kita bisa tahu kebenarannya, sehingga kita tidak menolak, ya tidak menolak dari proses-proses di alam ini. Oke. Adakah lagi pertanyaannya? Ini masih ada pertanyaan lagi, Bun, masih terkait dengan karma kelompok. Jadi ini dari John. Bagaimana caranya memutus karma kelompok di keluarga itu, Bunda? Nah, ini pertanyaan baik. Ini pertanyaan semua baik ya. Ini jadi dalam pelajarannya. Seru ini pembahasan karma ya, karena di buku-buku pembelajaran itu seringkali baru sebatas teori tapi tidak dalam pembahasan. Karena kenapa hubungannya karma ini? Karena karma itu tidak terlihat di bawah pada proses kelahiran dan tidak nampak. Tapi ketika dijalani, orang baru buah hasil dari karma gitu, benih karma yang ada di dalam diri kita baru mewujud. Baru orang kaget, wah ternyata dia begini dan begini. Karena semua benih karma, entah itu kesehatan, hubungan, kemakmuran, spiritual, itu ada di tubuh energi kita, terekam pada rekaman jiwa. Ini lebih dalam lagi ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita bisa memahami bahwa kita punya benih karma yang punya hubungan dengan orang-orang? Ya, karena ini kan tidak nampak. Kalau orang hanya melihat dari secara berfisik, oh itu orangnya udah baik banget. Kenapa sih dia orang sudah baik kok malah disolimi dengan si A si B ini? Gak adil. Kalau melihat penampakan fisik. Tapi kembali, keberadaan jiwa kita, roh yang ada di dalam dengan semua rekaman dari past life, yang disebut dengan rekaman jiwa ini, ternyata tidak bisa hanya dilihat dari penampakan luar. Mereka bisa dipahami dari proses radiasi energi yang terekam di dalam dirinya. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu kita berkarma dengan si A, si B, kita mendapat hal buruk dari si A, si B, seringkali kita menolak dan kita ingin, selesai aja, menyalahkan orang lain. Padahal mereka datang adalah bagian dari proses hutang karma kita. Nah, gimana caranya saya mau putus hubungan sama karma sama mereka? Enggak semudah itu, Ferguson katanya. Tidak semudah itu. Apakah dengan doa? Tidak. Karena itu bagian karma itu adalah bagian takdir yang harus dijalani, diterima. Ya. Tapi itu akan menjadi lebih ringan ketika kita berkesadaran. Artinya apa? Sadar ya. Itu ada karma saya datang, atau takdirnya memang dia harus datang pada saya. Saya harus mendapat hal buruk dari dia.
Ya, ada karma yang belum selesai. Entah itu penderitaannya pasti ada. Kita menyadari dan mengatakan ya, dia sudah datang. Apakah cukup menyadari dia sudah datang? Tidak. Selesaikan bagian past life kita dengan proses minta maaf dan memaafkan. Tentu talian karma ini ada hubungan dengan past life. Nah, kalau kami di Soul ya, dengan kita menyadari, kita minta maaf, memaafkan, kalau dia tahapan karma kita yang kita bentuk sedikit, ya mungkinlah kita bisa lebih cepat menyelesaikan dan memutus hal tersebut. Tapi kalau karma kita harus banyak, misalkan kita terlahir sebagai orang tua dan anak, pasangan yang nggak selesai-selesai sampai akhir hayat kita, kehidupan kita, masa kita bisa memutus karma begitu saja? Kan tentu tidak. Ya, jadi berat ringannya karma kita sebenarnya tidak semudah itu kita putuskan. Ya, kita harus menyelesaikan dulu hutang karma kita. Kalau nanti belajar energi, kita baru tahu, oh ternyata saya masih berhutang. Ya harus jalani, menerima penderitaan. Tetapi kalau kita sudah menyikapi, paham, berkesadaran, minta maaf, memaafkan, kita ukur seberapakah karma yang masih harus saya terima. Kita menerima dengan ikhlas, minta maaf, memaafkan, meradiasikan cinta, maka itu akan mempercepat proses penyelesaian hutang karma kita, tidak memutus karma. Karena karma itu masih terus, tapi paling tidak mempercepat penyelesaian proses hutang kita, ya. Dan kita pun bisa menerima kondisi-kondisi yang tidak baik. Nah, kalau dari proses energi itu bisa, misalkan kita akan dapat 10 poin buruk. Tapi ketika kita menyelesaikan, meminta maaf, memaafkan, menyadari, meradiasikan cinta, tidak mensikapi karma dengan buruk terhadap mereka, itu prosesnya lebih cepat dan kita lebih damai. Proses penerimaan kita terhadap mereka juga lebih tenang, lebih damai. Seandainya mereka tetap dengan kondisi buruk, ya sudahlah. Kita bijaksana menyikapi, oh ya sudahlah. Memang dia tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah adalah diri kita untuk tetap tenang, bahagia, bagaimanapun orang di luar sana bereaksi. Mari kita sikapi proses karma, penyelesaian karma kita dengan orang-orang di luar sana dengan penuh cinta dan kedamaian. Tetap jaga diri kita bahagia, jangan bereaksi atas fenomena di luar. Jangan bereaksi terhadap sikap orang yang buruk atau apa. Tetap tenang, biarkan saja ya. Setiap orang boleh kok bereaksi apa-apa. Yang penting saya tidak terpancing emosi. Rugi dong kalau saya emosi. Mereka ya tetap akan seperti itu, habis energi kita. Jadi ketika orang itu berlatih bijaksana, bukan berarti kelihatannya wah itu pelin-pelan, enggak mau bereaksi gini atau bagaimana, tidak. Karena mereka menjaga rasanya, tetap damai, tenang. Orang lain mau bereaksi negatif ya sudahlah. Ya itu proses bagaimana kita tidak memutus tali karma, karena itu tetap ada sampai semua proses kita selesai. Paling tidak kita menyelesaikan tali karma kita dengan penuh cinta dan kedamaian. Oke, itu saja mungkin luar biasa, Bun. Semakin malam, semakin dalam, semakin seru. Iya loh, saya enggak. Ya, tapi kan karena ditanyakan ya. Kalau nggak ditanyakan nggak keluar gimana prosesnya. Saya kan sifatnya hanya menunggu saja.
Kalau Bapak Ibu ingin bertanya, karena kan di luar itu banyak yang kebingungan dengan proses. Baca kitab aja sering bingung, ada yang nangkep, ada yang tidak, ya. Bahkan ada juga yang mengatakan kitab suci itu takut sama orang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh itu tidak bisa mentafsirkan atau memahami proses kitab suci itu, gitu. Cuma baca doang, tidak tahu makna yang tersurat dari apa yang ada di kitab suci. Ya, ada juga yang seperti itu. Jadi perlu kita berdiskusi lebih dalam, ya. Dan kalau saya dengan proses energi tidak hanya teori. Nanti kalau Bapak Ibu belajar soul matter, saya ajak memahami energinya ada nggak di past life, ya. Kita cari benernya kayak apa. Apakah itu hanya sekedar teori, cerita doang, atau itu memang ada kebenarannya. Jadi kita bisa tahu, dan kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan, ya, karena Sang Buddha Gautama pun mengatakan jangan percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan orang, jangan percaya begitu saja dengan apa yang sudah dituliskan. Mari kita mengamati, dan setelah diamati bereksperimen, baru setelah itu diyakini, baru kita bisa meyakininya, percaya dengan proses tersebut. Nah, itu mungkin yang sering menjadi patokan saya dari opini-opini orang. Saya tidak langsung menerima begitu saja, tapi saya melakukan filter atau mengamati terlebih dahulu benar apa enggak, terutama dengan energi. Energinya saya cari benar enggak sih omongan orang itu, atau sekedar omong doang aja, ya, tidak ada energinya. Tapi begitu ada kebenarannya, ya, saya pasti akan ikuti. Sehingga dengan itulah saya terus mengetahui, oh yang ini jujur, yang ini tidak, ya, karena secara energi itu sudah terradiasi dan kita bisa membaca atau mengetahui kebenaran daripada radiasi tersebut. Ya, itu saja. Terima kasih untuk malam hari ini. Tidak terasa mungkin Bun, masih ada ini ada yang bertanya ini, Bun. Pak Bayu Nugraha ini mau ikut soul matter, gimana tahapannya, Bun? Oh ya, ya, mungkin tertarik dengan proses energi, ya, karena soul matter itu artinya measurement technique of radiation, teknik untuk bisa mengukur radiasi energi di alam ini, termasuk yang tadi saya bilang, apakah saya dengan berkarma dengan orang ini, apakah karma yang saya jalani sudah cukup selesai atau belum, karena ada beberapa, ya, di luar sana yang bisa diputus dengan itu. Ternyata tidak semudah itu. Kita masih harus menyelesaikan hutang-hutang kita. Dan untuk bisa sampai workshop soul matter ada tahapan mengikuti kelas online mengenal jati diri, karena kita lebih fokus menggunakan energi untuk mengenal diri. Karena dengan mengenal diri kita akan mengenal Tuhan, karena kita akan membuat jalur keterhubungan dengan Tuhan. Jadi mengikuti dulu mengenal jati diri 1 dan 2, dan jangan lupa nanti di mengenal jati diri 2 Bapak Ibu akan mendapatkan pengukuran dari 4 aspek. Jadi takdir Bapak Ibu di 4 aspek dari kelahiran saat ini dan perubahan setelah sampai saat ini. Jadi kita bisa tahu, oh takdir saya itu memang cenderungnya di kesehatannya kurang baik. Nanti diamati, oh ya ternyata gitu. Ternyata kita dari lahir sudah membawa hal itu. Nah, tugas kita tidak begitu saja menerima, ya, mari berubah. Ubah takdir kita yang buruk menjadi nasib baik.
Memangnya bisa? Oh bisa, nanti di workshop itulah diajari Bapak Ibu untuk mengukur diri sendiri dan bagaimana kita menanam kebaikan secara energi dan juga mengetahui nilai kita sehingga kita tetap mawas diri menjaga dengan nanti menanam kebaikan, amal perbuatan baik. Semua akan terukur dan itu akan melegakan. Di proses workshop Softmatter juga akan diajarkan proses berserah, menetralkan diri. Ya, jadi kalau nggak netral kita nggak tahu kebenaran, karena bisa aja ego kita menyelinap. Nah, diajarkan proses berserah, bonusnya bisa Soulmatter. Ya, itu yang kita bagikan dan setelah itu orang pun bisa bertumbuh sendiri nantinya. Ya, kalau Bapak Ibu berminat bisa langsung link DM aja gitu ya. Oke. Bun, satu lagi nih. Oh, masih bisa toh? Masih bisa. Masih bisa, ya. Ini ada yang penasaran, Bun, sama 3 buku cantik di depan. Katanya ya. buku ajaib ya. Benar, ini tadi saya buka ya. Ini adalah buku Daily Soul Reflection. Ini adalah kumpulan quote harian saya. Dan memang banyak orang menggunakan untuk tuntunan setiap hari. Bahkan tadi loh, saya baru ketemu ketika saya membeli souvenir untuk oleh-oleh saya ke New Zealand. Saya ketemu seseorang, oh ternyata Bunda Arsaningsih ya. Saya sudah baca buku dan terima kasih ya. Jadi buku saya banyak membuat orang dimarahi sama bukunya katanya. Karena pada saat menulis tentu ada energinya dan buku ini adalah buku acak. Jadi dibuka secara acak. Ya, seperti saat ini. Saya kok jadi geli ya. Saya buka nih. Jadi penasaran. Jadi penasaran, ini buku 3, tapi saya nggak bisa baca kalau pakai kacamata. Ketika apa yang kita miliki harus terlepas, berarti sudah saatnya memang harus terlepaskan. Berarti ada yang terikat nih sama materi. Begitu juga apabila yang kita inginkan tidak bisa tercapai, berarti ini adalah pelajaran dari Tuhan bahwa kita belum layak untuk itu. Inilah proses untuk memahami lebih dalam lagi. Bersyukurlah dengan apapun yang kita terima dalam hidup ini, karena semua merupakan proses memelihara apa yang kita miliki. Bebaskan diri dari keterikatan dengan mengendalikan pikiran untuk selalu positif. Oh, ternyata kita ngomongin masalah kemakmuran. Buku ini benar-benar terbuka di bab yang berhubungan dengan kemakmuran, tapi ini lebih saya belum bahas berhubungan dengan keterikatan, berhubungan dengan kemakmuran. Ya, jadi kalau memang Bapak Ibu layak dengan kemakmuran, dia akan datang. Tapi kalau belum, biarpun usahanya kenceng banget, ya nggak datang. Berarti apa? Harus menanam lebih banyak. Karena hukum di alam ini tabur tuai. Kalau kita memang sudah banyak menanam, nggak usah bingung juga akan datang. Berarti tipsnya bagi yang belum makmur, ayo menanam lebih banyak. Ya itu saja dari buku saya. Mungkin kalau mau yang tertarik bisa ke Keranjang Kuning. Dan ini ya banyak orang bilang bukunya Bunda bisa marahi saya sebagai pengingat. Bisa dibuka setiap hari, acak, dan tentu itu selaras dengan apa yang sedang kita alami dalam hidup kita. Oke, itu saja. Bagaimana? Sudah cukup pertanyaannya? Ya, saya mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan bisa saya jawab, ya. Dan mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi ke live TikTok like sharing. Oke, terima kasih. Selamat malam.
Acara ini dipersembahkan oleh